Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terutama tentang pelaksanaan ibadah haji, baik itu di tanah air maupun itu di Arab Saudi. Pada pertemuan sekarang kita mengangkat tema harapan kepada Kemenak, Badan Pengelola atau Penyelenggara Haji dan DPR RI agar segera membahas biaya haji. Sebab keterlambatan membahas biaya haji ini bisa melahirkan masalah yang dapat merugikan jamaah haji tahun 2025 khususnya. Baiklah saudaraku, sebelum kami membahas atau memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, kami berharap Anda mau memberikannya karena untuk eksistensi dari channel yang kita banggakan ini. Oke saudaraku, kepada saudaraku yang menonton video ini, kami berharap jangan Anda skip video ini karena video yang kami olah ini adalah merupakan satu kesatuan, dan jika Anda skip, kami khawatir Anda akan bisa gagal paham. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, sampai dengan video ini dibuat, Kemenak dan Komisi 8 DPR RI belum membentuk panitia kerja haji yang biasanya membahas tentang biaya haji, terutama tahun 2025 ini, untuk ditetapkan. Yang sudah dilaksanakan adalah rapat kerja membahas tentang relokasi dana buat Kemenak dan Badan Penyelenggara Haji dan BPJPH. Saudaraku, jika kita mengacu kepada penyelenggaraan haji tahun 2024, pada tanggal 13 November tahun 2023 sudah ditetapkan biaya haji dan pemberangkatan pertama jamaah pada saat itu adalah tanggal 13 Mei tahun 2024. Sementara itu, penyelenggaraan haji tahun 2025 sampai saat video ini dibuat masih belum terbentuk panitia kerja yang terdiri dari Kemenak dan anggota Komisi 8 yang membahas tentang BPIH, BP, dan sementara itu pemberangkatan pertama jamaah haji tahun 2025 itu sudah direncanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Jadi kita melihat sudah ada keterlambatan pembahasan untuk haji tahun 2025 ini. Masalah tersebut di atas diperumit dengan belum terjadinya kesepakatan antara Kemenak dengan MUI yang menyangkut tentang haram atau tidaknya pemanfaatan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Perlu kita ketahui bersama, mengutip dari Detik Hikmah pada tanggal 8 Desember tahun 2024 bahwa dana haji yang terkumpul sampai bulan November 2024 berjumlah 170 triliun rupiah. Sedangkan nilai manfaat sudah mencapai angka 10,5 triliun rupiah. Ini sekedar sebagai tambahan informasi saja. Baiklah saudaraku, kita kembali ke rapat kerja antara Kemenak dengan Komisi 8. Rapat yang baru dilaksanakan antara DPR RI, Kemenak, Badan Penyelenggara Haji dan BPJPH adalah
penetapan anggaran masing-masing kementerian dan lembaga di atas. Hasil rapat kerja pada tanggal 5 Desember tahun 2024, Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama telah menyepakati realokasi anggaran tahun 2025 untuk Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2025 diturunkan dari 79,16 triliun menjadi 78,55 triliun dengan nilai realokasi sebesar 616,5 miliar ke badan-badan sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Komisi 8 menyarankan agar keputusan ini segera diajukan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan final agar Kemenak dengan Badan Penyelenggara Haji segera bergerak atau segera bekerja. Dengan ditetapkannya dan ditambahkannya anggaran terutama BP Haji, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program masing-masing tanpa ada yang tertunda, tentunya dengan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga tersebut. Kita berharap agar Kemenak, BP Haji, gaspol atau bergerak cepat mengejar ketertinggalan akibat keterlambatan pembahasan biaya haji dengan DPR RI. Jika kita mempedomani tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi pada acara malam tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau tanggal 19 Juni 2024, seharusnya kita itu sudah berada di tahap ketiga perhajian. Tahap ketiga itu dimulai tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1446 Hijriah atau tanggal 23 Oktober tahun 2024 yang seharusnya sampai akhir Desember sudah menyelesaikan kegiatan yaitu finalisasi hasil serangkaian rapat-rapat persiapan mulai dari tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan dan penentuan lokasi penempatan di masa akhir. Ini adalah penempatan, lokasi di penempatan di masa akhir itu adalah hal yang sangat urgen dan perlu perhatian khusus dan perlu dipercepat pelaksanaannya. Sedangkan di tahap 1 dan tahap 2 apakah sudah tuntas dilaksanakan? Sebagai contoh, tahap 1 yang dimulai pada tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 18 Juni tahun 2024, bentuk kegiatannya yang harus sudah selesai adalah penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji. Selanjutnya aktivasi garansi elektronik dan seterusnya adalah aktivasi portofolio keuangan elektronik di e-Hajj. Begitu juga dengan tahap kedua yang seharusnya sudah dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah atau 4 September 2024. Bentuk kegiatan yang harus sudah selesai adalah dimulai dengan pertemuan persiapan, memulai rapat-rapat perusahaan penyedia layanan yaitu paket akomodasi, konsumsi, pemilihan maskapai penerbangan. Apakah ini sudah selesai juga? Mudah-mudahan ini sudah selesai. Saudaraku, bertolak dari uraian di atas maka muncul masalah, yaitu adalah bahwa tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sudah ada yang oleh waktu akibat dari terlambatnya pembahasan anggaran buat Kemenak
dan badan penyelenggara haji yang baru, serta pembahasan biaya haji, baik itu BP maupun BPIH. Untuk tahun 2025, pelaksanaan haji masih dipegang oleh Kemenak, dan BP Haji di sini pada saat ini boleh dikatakan baru dalam bentuk magang dalam mengelola haji. Kita belum tahu secara pasti apa fungsi dan peranan daripada BP Haji dalam perhajian tahun 2025 yang akan datang. Jika kita membandingkan dengan pelaksanaan haji tahun 2024, panitia kerja sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja sejak tanggal 13 November tahun 2023. Dan kloter pertama diberangkatkan pada tanggal 13 Mei tahun 2024. Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP tahun 2024 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024, dan pelunasan BP tahun 2024 dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 9 Januari sampai 7 Februari, dan tahap kedua adalah tanggal 13 sampai 26 Maret tahun 2024. Sementara itu saudaraku, sampai dengan minggu kedua Desember tahun 2024 ini, kita belum mendapatkan keputusan berapa biaya haji dan kapan mulai pelunasan tahap pertama, dan sekarang kita sudah berada di minggu kedua Desember tahun 2024. Baiklah saudaraku, atas masalah yang tersebut di atas, kami menyarankan ada beberapa kegiatan yang perlu dikejar, atau istilahnya sekarang ini adalah gaspol. Berpedoman kepada tahapan-tahapan perhajian yang ditetapkan dan posisi persiapan yang sudah terlambat, maka ada beberapa hal yang sangat penting dan krusial perlu diuber, terutama persiapan di Arab Saudi. Di antaranya adalah masalah kontrak, mulai dari penginapan, penerbangan, konsumsi catering, lokasi di Masair, mulai dari tenda di Arafah dan di Mina, dan transportasi darat. Keterlambatan pembahasan biaya haji berpotensi akan mendatangkan risiko terhadap penempatan jemaah haji terutama di Mina, dan juga berpotensi gagalnya rencana tanazul, berpotensi juga gagalnya penempatan secara total jemaah haji Indonesia di Mina, dan kemungkinan masih ada nantinya jemaah yang ditempatkan di Mina Jadid. Saudaraku, jika kita memperhatikan himbauan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yang menerapkan first come first served, mengingatkan kita bahwa siapa yang mendaftar lebih dahuluan akan mendapatkan servis, yaitu bisa memilih lokasi khususnya di Mina. Tentunya negara-negara lain akan memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat melontar jamrah atau jamarat. Jika itu terjadi, maka yang terlambat mendaftar akan kebagian lokasi yang jauh dari jamarat, bahkan bisa dapat lokasi di Mina Jadid. Jika Indonesia mendapatkan lokasi berjauhan dari jamarat, maka rencana untuk menerapkan skema tanazul bisa gagal, sebab lokasi tenda maupun hotel harus dekat dengan jamarat. Saudaraku, apabila lokasi tenda yang strategis sudah diambil negara-negara lain, maka kita terpaksa, suka atau tidak suka, harus menerima penempatan di Mina Jadid. Bisa-bisa kita gagal untuk menempatkan semua jamaah haji Indonesia di Mina.
Terakhir, saudaraku, kami menghimbau kepada jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2025, jangan banyak terpengaruh atas masalah di atas. Serahkan semuanya kepada Kemenak dan DPR RI untuk mencari solusinya dan menyelesaikan masalah yang sudah kita bahas di atas. Mari kita doakan agar masalah yang dibahas tidak mengganggu peribadatan haji kita. Selanjutnya, kami menyarankan ikuti tahapan-tahapan yang sudah direncanakan Kemenak seperti pemeriksaan kesehatan untuk istitoah kesehatan, pengurusan paspor dan visa haji, vaksinasi mulai dari vaksin meningitis, vaksin influenza, dan perbanyak latihan berjalan mulai dari sekarang. Dan yang urgen adalah siapkan dana untuk pelunasan. Oke, saudaraku, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang keterlambatan pembahasan biaya haji. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan antisipasi agar para calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat pada tahun 2025 bisa mempersiapkan diri dan mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menghambat pemberangkatan ke Tanah Suci. Oke, saudaraku, terima kasih kami ucapkan kepada saudaraku yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat, kami silakan Anda men-share kepada teman-teman yang lain, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kami sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.